Peran yang kedua, peran Nahdlatul Ulama ini juga harus melakukan penguatan eksistensi NU di pemerintahan, baik itu kecamatan maupun desa. Selama ini sebagaimana kita tahu, belum pernah dari beberapa pengurus MWC maupun ranting maupun anak ranting di Karawang ini dengan membawa atribut organisasi MWC NU-nya atau rantingnya ikut ke dalam proses perencanaan pembangunan. Padahal kalau kita lihat di struktur PBNU ini sudah sangat sering memberikan contoh kepada struktur-struktur NU yang ada di bawahnya seperti PWNU dan PCNU aktif dalam memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dalam hal perencanaan anggaran, dalam hal perencanaan pembuatan perundang-undangan, dari rancangan undang-undang, kemudian rancangan peraturan peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan gubernur, sampai ke peraturan daerah di kabupaten maupun kota. Nah, ini kita lihat bahwa di kepengurusan Majelis Wakil Cabang dan Ranting ini sebetulnya dalam proses perencanaan pembangunan di Indonesia ini semuanya berprinsip bottom up, berprinsip dari bawah ke atas. Nah, disinilah perlunya teman-teman Majelis Wakil Cabang dan Ranting untuk mengetahui isu-isu lokal di desa, isu-isu lokal berkaitan dengan hal-hal yang sangat strategis seperti isu ketenagakerjaan, isu kesejahteraan, isu kesehatan, isu keamanan, dan ini harus terus bisa dibawa aspirasi itu ke tingkat musyawarah rencana pembangunan baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan. Artinya apa? Bahwa kepengurusan NU di Majelis Wakil Cabang dan Ranting ini sudah sangat strategis sebetulnya. Tinggal kita bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan pemerintahan baik di desa maupun di kecamatan. Jangan sampai kita malah memperkuat kesan bahwa Nahdlatul Ulama itu setiap ada kegiatan yang bersifat sara baru respon, ya. Jadi itu yang memperkuat kesan kita bahwa NU ini seperti seolah-olah hanya organisasi yang ngurusi keagamaan. Padahal hajat hidup manusia di Indonesia ini saya kira bukan hanya urusan keagamaan tetapi juga urusan kesejahteraan. Dan apalagi berkaitan dengan hak dasar warga negara Indonesia seperti kesehatan, pendidikan, keamanan. Nah, ini wajib bagi para pengurus ranting maupun MWC untuk mengangkat isu-isu itu ke tingkat perencanaan di pemerintahan desa, kelurahan maupun kecamatan. Peran Nahdlatul Ulama yang ketiga, ini peran Majelis Wakil Cabang dan Ranting Nahdlatul Ulama bagaimana berperan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Sebagaimana kita singgung tadi bahwa kita harus menghilangkan kesan bahwa organisasi NU ini hanya sebatas organisasi yang mengurus keagamaan. Lebih dari itu, NU itu adalah lembaga yang memberikan perhatian kepada berbagai aspek kehidupan termasuk ke dalam bidang perekonomian.
sejauh ini bagaimana kita membuat sebuah hubungan dengan masyarakat hanya dalam kegiatan-kegiatan keagamaan seperti peringatan Hari Besar Islam, kegiatan-kegiatan pengajian reguler yang diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama, baik itu Basul Masail maupun Lailatul Istima. Nah, tetapi ada yang luput dilakukan oleh Tanfidiyah Nahdlatul Ulama, yaitu bagaimana Tanfidiyah ini memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam bentuk meningkatkan ekonomi di para pelaku usaha di desa. Sebetulnya sumber daya manusia di NU ini sangat tidak kekurangan, sangat lengkap. Bahkan akses ekonomi pun bagi warga NU itu adalah aktivitas yang biasa dilakukan, seperti berhubungan dengan pihak perbankan, berhubungan dengan pihak-pihak sumber-sumber keuangan, dengan CSR. Itu sudah biasa dilakukan oleh NU. Tetapi kontribusi dari apa yang kita dapatkan dari hubungan tersebut ini tidak langsung terasa oleh usaha-usaha mikro kecil yang ada di pedesaan. Sehingga saya kira penting ke depan bagi MWC Nahdlatul Ulama ini memberikan peran yang nyata untuk bagaimana memajukan usaha mikro yang ada di desa-desa. Peran nyatanya ya dari kegiatan yang paling sederhana adalah bagaimana mendata mereka. Ada berapa pelaku usaha peternakan, ada berapa orang yang berusaha di bidang pertanian, perikanan, industri kreatif, dan ada berapa yang berusaha di bidang jasa. Nah, ini akan menjadi sebuah paradigma baru di tengah masyarakat desa yang selama ini memang tidak pernah dilakukan. Dan ke depan memang sudah seharusnya dakwah NU ini bisa mewadahi kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini sedikit kesempatannya untuk bisa hadir di pengajian-pengajian NU. Jadi pilihannya adalah sekarang NU yang jemput bola ke lingkungan masyarakat desa untuk melakukan interaksi dengan kelompok usaha yang ada di desa. Apa manfaatnya lebih panjang dari kegiatan tersebut? Agar jelas bahwa keberadaan LPNU itu, lembaga perekonomian itu jelas. Jadi tidak hanya sebuah organisasi yang dilihat orang hanya ada strukturnya saja tapi nggak ada ruhnya. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita ke depan, bagaimana usaha-usaha ekonomi yang dilakukan masyarakat ini menjadi bagian terpenting dari program kerja MWC NU, juga program kerja di tingkat ranting. Jadi kesan bahwa organisasi NU ini hanya melakukan atau hanya memperhatikan urusan keagamaan saja. Jadi menghilangkan kesan bahwa kita ini hanya ngurusi urusan-urusan sara, urusan ubudiyah, mahdoh, urusan masjid dan pendidikan agama. Tapi mereka akan membuka mata bahwa NU juga mempunyai perhatian terhadap kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat desa, sehingga semakin jelas bahwa ke depan NU harus punya database, harus punya basis data yang bercerita tentang berapa orang petani NU, berapa orang peternak NU, berapa orang sih orang yang melakukan usaha di bidang peternakan, perikanan, berapa orang petani jagungnya NU, berapa orang petambak udangnya NU, sehingga
kuantifikasi data tersebut menjadi sangat strategis bagaimana mengembangkan NU di tengah persaingan yang semakin ketat ke depan. Peran NU yang keempat dalam penguatan peran Nahdlatul Ulama, terutama MWC dan ranting Nahdlatul Ulama, adalah bagaimana kita berperan merespon isu-isu ketenaga kerjaan. Tidak hanya merespon dalam bentuk seminar-seminar, tidak hanya dalam bentuk teoritis, tetapi bagaimana NU berperan langsung melakukan pembinaan ketenaga kerjaan. Yang dimaksud di dalam kegiatan kita ini adalah bagaimana melatih kompetensi mereka dengan sarana dan fasilitas yang ada di LPKNU. Kemudian bagaimana pasca pelatihan ini mereka bisa berusaha berwira swasta ataupun kita promosikan untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang layak dengan kompetensinya itu. Kemudian selain dari itu, kita juga wajib berperan bagaimana mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan. Dan ini memang kolaborasi ini memang harus menuntut profesionalisme. Jadi walaupun memang di Perda 1 2011 dan di Perbub 8 2016 dikatakan bahwa komposisi tenaga kerja di Karawang ini diharapkan 60% untuk supply dari lokal, 40% dari luar. Tetapi kita juga harus melihat kenyataan bahwa SDM di Kabupaten Karawang ini memang terkendala dengan kompetensi, karena sarana-sarana membentuk kompetensi itu membutuhkan investasi yang mahal. Jadi saya kira peran NU ke depan ini tidak hanya dalam tataran bagaimana secara teoritis mereka diarahkan untuk bekerja gitu ya. Jadi sudah tidak perlu lagi retorika. Ini sudah kondisi tingkat pengangguran kita semakin tahun semakin meningkat. Itu udah kenyataan yang kita hadapi. Terima kasih.